amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madakhalani fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahali rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i. Hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah bagiku ada dua orang yang masuk, yang hal ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu idza ataitu wa huwa yusalli tanahali, maka aku apabila masuk mendatanginya dan Nabi itu sedang sholat tanahali, ia berdehem. Kita melanjutkan materi kita sebagaimana pada pertemuan yang lalu, yang namanya kita melakukan sholat itu nggak boleh ada ucapan kalam manusia, karena sholat itu hanya sekadar tasbih, qiraatul Quran, dan satu lagi adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Nah, selain itu kita tidak diperbolehkan walaupun ada ucapan manusia. Kemarin sudah kita bahas, kalau imamnya salah, nggak boleh kita ngomong ya, imam salah imam, nggak boleh. Harus pakai apa? Kalimat subhanallah. Tapi kalau misalnya surah yang salah dia baca, maka kita boleh meneruskan bacaan dari imam dengan niat omongan kita ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini kita membahas mengenai tentang dehem, Pak. Kadang-kadang nih kalau udah umur sholat sampai mulut dehem mulut tuh ya, kalau imamnya itu ada kalau udah lama gitu. Nah, dehem yang mau dilakukan ini gimana hukumnya gitu. Bahasa Indonesia apa sih dehem? Dehem ya. Ittafaq ulama ala anna tanahnu in zahara minhu harfani batalat salatuhu. Sepakat ulama bahwasanya dehem apabila menampakkan dua huruf maka sholatnya menjadi batal. Maka kita kalau sholat itu usahakan ya, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita sholat agar khusyuk. Ya, ini kadang-kadang kita sholat ini memang banyak itu gangguannya, banyak yang namanya godaannya. Tadi aja sebelum sholat nggak ada tuh suara kita yang sakral gitu kan, nggak ada yang namanya batuk, asal sholat aja apa batuk sih. Kadang-kadang dehem gitu. Kalau nggak dehem kayaknya kurang afdol tuh sholat tuh. Ya maka jangan dibiasain, Pak. Kalau kita sholat sama kagak dehem jangan apa? Jangan biasain dehem. Ya biasanya nih kalau imamnya kagak disukai sama orang biasanya. Ya imamnya kalau disukai sama jamaah, giliran sholat jadi bacanya nggak bagus, lama lagi sholatnya. Itu jamaah banyak tuh yang ngapain? Nah, kalau kata ulama, kalau tidak keluar dari dua huruf maka nggak batal. Tapi kalau dehem itu bisa keluar dua huruf maka sudah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihi hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya kepada Bilal, kata Ibnu Umar, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang ucapin salam? Nah, ini nih sering kita temui nih. Kita lagi sholat, ada orang ucapin salam. Apa yang harus kita lakukan? Qala yaqulu hadaza wa basata kaffahu. Dia mengatakan Nabi hanya memberikan isyarat. Wa basata kaffahu, dan Nabi hanya merenggangkan tangannya. Dulu masjid musola nggak kayak gini, Pak. Ada pintunya rapi kayak gini. Di zaman Nabi bisa jadi orang lewat itu, orang mau masuk ke rumah Rasul mengucapin salam, ya udah Nabi langsung dilihat lagi sholat. Kemudian Nabi ketika ada orang yang memberikan salam, apa yang Nabi lakukan? Isyarat aja gitu. Kalau sekarang kita karena pintu kita banyak, rumah kita banyak pintunya, ada orang mengucapin salam, apa yang harus kita lakukan? Yang menjawab salamnya, Waalaikumsalam.
Salam jangan. Lagi sholat nggak boleh tuh. Ada omongan apapun secara umum kaidahnya tidak boleh. Apa yang kita lakukan ya isyarat. Apakah takbirnya lebih diperkeras, ya, dikencengin takbirnya, menandakan bahwasanya kita sedang sholat. Sama halnya ketika kita sedang BAB juga tuh. Lagi BAB dipanggil misalnya, jangan apa? Jangan nyampur, kasih isyarat. Apakah gayu kita ketok-ketok? Memang enggak. Orang lagi BAB ngomong disautin aja. Lagi anak zaman sekarang lagi BAB main apa? Handphone, HP dibawa, anak nyanyi di kamar mandi, itu nggak boleh Pak. Ya itu nggak boleh. Ya. Jadi kita nggak boleh kalau lagi sholat ada yang mengucapin salam, ya nggak boleh untuk dijawab. Cukup untuk apa? Untuk kita memberikan isyarat. Ada beberapa hal yang mana perbuatan itu sunnah lebih afdal dibandingkan yang wajib. Ucapin salam hukumnya apa? Ucapin salam sunnah, jawab salam wajib. Mana yang lebih utama? Kita ngucapin salam atau jawab salam? Jawab salam. Yang utama ngucapin salam. Ketemu orang nih, mana yang lebih utama nih? Kita ngucapin atau jawab? Kita yang dianjurkan Abdullah ucapin salam sama saudara kita, assalamualaikum. Nah itu ya, jangan kita nungguin orang ucapin salam. Lagi nelfon nih, mana yang lebih utama nih? Yang nelfon apa yang terima ucapin salam? Harusnya itu kayak gitu tuh, yang nelfon dia ucapin salam. Sunnahnya begitu, dan sunnah model kayak gitu lebih utama dibandingkan wajib. Berutang punya apa? Wajib, ya berutang ya. Kemudian kita udah ngomong sama teman kita, ya minjem dulu duit ya 100, bentar tanggal 10 saya bayar. Sebelum tanggal 10, tanggal 5 udah punya duit Pak. Ya. Wajibnya kita bayar tanggal berapa? Tanggal 10, tapi sunnahnya nah tanggal 5. Jadi kita menyegerakan banyak utang itu punya sunnah, dan sunnah model kayak gitu lebih afdal, lebih utama. Ya. Apalagi yang ketiga, orang kalau udah dilamar, kita jangan lama-lama. Ada orang datang, laki-laki datang ke rumah kita, minta anak kita agar dinikahi oleh orang tersebut. Kalau udah dilamar, jangan nunggu, ntar ya Pak ya, 3 tahun lagi baru saya nikahin anaknya. Jangan gitu. Kalau udah dilamar minimal 6 bulan, paling lama 1 tahun ya Pak. Itu hal yang kayak gitu tuh yang nggak boleh kita tunda-tunda. Kayak utang, kalau punya duit segera untuk kita lunasin. Ya jangan nunggu tempo. Antaranya misalnya motor saya baru tanggal 10 baru jadi tempo. Ya, besoknya tanggal 10 lupa Pak. Ya, makanya dianjurkan untuk lebih dahulu. Ngucapin salam juga demikian. Yang kedua, ngucapin salam. Kalau kita datangnya 5 orang, datangnya 10 orang ke rumah siapapun itu, yang ngucapin salam jangan semua Pak. Ya, yang ngucapin salam berapa orang? 1 aja. Ini mentang-mentang kita serombongan datang ke rumah orang, datang ke rumah assalamualaikum, assalamualaikum. Ngucapin salam punya sunnah. Yang jawab wajib. Kalau ada 10 salam, sudah 10 kali kita jawab. Makanya itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah sama kayak fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kan contohnya jenazah Pak. Kalau jenazah kita menyolatkan jenazah, satu kampung nggak ada yang nyolatin, dosa semua. Tapi kalau ada perwakilan 1-2 orang, ya maka gugur yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah itu tadi kita rame-rame ke rumah orang, tamu, jangan ngucapin salam semuanya. Karena ngucapin yang sunnah, yang benar wajib, cukup 1 saja tuh. Ya. Memang enggak, kita nggak tahu, Assalamualaikum. Nah yang benar wajib untuk ucapin salam. Yang ketiga, salah satunya kita kalau masuk ke rumah, masuk ke masjid dan seterusnya, walaupun nggak ada orang Pak di rumah kita,
kita dianjurkan untuk memberi salam. Dan di situ salah satunya adalah ada satu fadilah, siapa saja yang senantiasa mengucapkan salam di rumah walaupun tidak ada penghuninya, maka disitulah Allah akan berikan yang namanya rezeki tanpa disangka-sangka. Ada sahabat Nabi yang ngeluh utangnya banyak, ya Rasulullah saya punya utang, bayarnya sih kadang-kadang kurang mampu. Apa yang Nabi perintahkan? Nabi perintahkan kalau masuk rumah mengucapkan salam. Pertama, assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Siapa yang jawab? Malaikat menjawab. Tadi salat, ucapkan salam tidak? Ucapkan salam. Siapa yang jawab? Bukan teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jawab malaikat. Assalamualaikum. Tetap per individu ucapkan salam. Jangan cuma imam doang ucapkan salam. Tetap kita juga makmum ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jawab salam kita? Malaikat. Lewat kuburan. Apa yang kita baca? Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita ucapkan salam. Siapa yang jawab? Penghuni kuburan. Cuma kita aja nggak jawab. Kita dengar. Kalau kita dengar kita lari itu malah ucapkan salam di kuburan. Tapi itu sunnah-sunnahnya. Itu yang memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lagi sholat, jangan ada ucapan apapun yang keluar dari lisan kita kecuali kalimat tasbih, takbir, dan qiraatul Quran, termasuk ucapan apa? Salam. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab wa idza sajada wa do'aha wa idza qama amalaha muttafaqun alaih. Dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat, Nabi itu membawa Umamah binti Zainab. Ada seorang perempuan namanya Umamah binti Zainab. Nabi kalau sholat itu pernah, bahkan dikatakan seringkali kalau sholat itu membawa Umamah binti Zainab. Fa idza sajada wa do'aha. Kalau Nabi sujud itu Umamah ditaruh di bawah. Wa idza hamalaha wa idza qama hamalaha. Kalau Nabi bangun, Umamah diapain? Digendong benar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin wa huwa yaqumun nasa fil masjid. Satu riwayat bagi Imam Muslim, Nabi ketika itu sedang mengimami manusia di dalam masjid. Nah, ini menjadi pelajaran. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita diperbolehkan sholat itu memegang mushaf. Jadi kalau ada Al-Quran kecil, biasanya ini bisa kita lihat ketika Ramadan. Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Aqsa, yang dia baca adalah 1 juz Al-Quran. Kemudian makmumnya mau nyimak, ada Quran kecil dalam kantong, disimak ini. Nah, ini hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Asal yang dibawa adalah Quran, bukan handphone. Gitu. Besar handphone saya ada apanya? Ada Al-Qurannya. Handphone dibuka sini. Imam. Kalau kita baca Al-Quran, iya, nggak apa-apa. Kalau nanti kita baca WA orang masuk, ya iklan di situ masuk, yang baca kita baca bukan Quran. Nah, maka disitulah bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, jadi ketika Rasulullah membawa Umamah binti Zainab, kalau mau sujud dia taruh, kalau bangun dia gendong lagi. Ini menandakan gerakan seperti ini tidak membatalkan sholat. Yang kedua, waqad haqqaqa Syekhuna Abdul Majid annal ibrata bil mamah innama hiya makhsusatun bi tiflah. Kata guru kami Syekh Abdul Majid bahwasanya redaksi dengan kalimat umamah hanya itu dikhususkan dengan perempuan, anak perempuan yang masih kecil. Ya. La atiflu shaghir, bukan anak laki-laki yang masih kecil. Fala yajuzu hamlu fi shalah idza lam yastatin, maka enggak boleh dibawa dihamalkan ketika sholat apabila belum balik, belum dihitan, Pak. Nah, ini penting banget.
Orang dulu tuh saking apiknya kalau bocah kecil belum dihitan itu nggak mau, bahkan nggak boleh, dilarang untuk datang ke masjid. Apa tujuannya? Ini bocah belum sunnah. Kalau bocah belum sunnah kemudian berdekatan dengan orang yang sholat, ini orang yang sholat menjadi batal. Tetapi yang perlu kita sampaikan itu bukannya berdekatan, yang nggak boleh gemblok, namanya hamal dalam bahasa Arab. Jika dulu bocah kan sering pada main kalau sholat ya, orang lagi ruku dia tidak naik ya, gelandutan ke pundak kita. Itu kalau yang gelandutan di pundak kita, yang naik di pundak kita bocah yang belum sunat, maka otomatis sholat kita menjadi batal. Tapi kalau misalnya perempuan, nah ini kenapa dikatakan umamah? Karena umamah pada saat itu biasanya sih kalau perempuan mah sunatnya bayi. Kalau kita nih, karena tradisi kita nggak ada, hampir nggak ada di tradisi kita di kampung kita, bocah laki-laki disunat ketika bayi. Orang tuanya nggak apa? Kalau tiga, ya kebanyakan anak kita tuh kalau sunat kelas 3 SD, ya kelas SMP, ada SMA baru sunat. Ya kebanyakan anak SD tuh kelas 6, kelas 3 baru sunat. Nah maka oleh karena itu, kalau kita sholat ada orang yang gemblok di belakang kita tuh bocah tuh, maka sholat kita menjadi dengan catatan dia belum sunat. Tapi kalau dia udah sunat, maka hukumnya boleh. Maka orang dulu tuh kalau bocah udah sunat baru diajak masuk. Tapi kalau misalnya bocah belum sunat itu nggak boleh, nggak diajak masjid, nggak diajak mau sholat. Takutnya tadi ketika dia sholat dia gelandutan di belakang kita. Nah ketika dia gelandutan di belakang kita, dia naik ke pundak kita, itu sholat kita bisa menjadi batal. Nah ini bedanya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadirin jawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah habis mengenai tentang beberapa hal terkait kepada sholat. Kita lanjutkan mengenai tentang sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas sholat. Kalau sholat itu disunahkan pakai sutroh. Yang kedua kita akan bahas mengenai tentang anjuran sholat agar kita khusyuk. Karena kita sholat dulu ya. Kemudian awal sholat, rakaat kedua, rakaat ketiga, lupa lagi. Insya Allah nanti kita lanjutkan sambil kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang memberikan keberkahan buat kita semua.